kita akan bisa memprediksikan kira-kira peluang kita sebagai pelamar umum untuk bisa lulus ini nanti berapa persen ya teman-teman. Seleksi P3K Guru 2023 di sini ada dua mekanisme seleksi. Yang pertama adalah penempatan, yang kedua mekanisme seleksi menggunakan cat BKN. Dan untuk teman-teman pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG, kemudian guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga guru swasta, di sini kita ikut seleksi kompetensi dengan cat BKN ya teman-teman. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru sesuai dengan permintaan dari teman-teman di kolom komentar, yaitu apa sih syarat pelamar umum bisa lulus P3K Guru 2023. Maka di sini pada video ini kita akan menyajikan update informasi terbaru, yaitu ada 4 syarat pelamar umum atau P4 supaya bisa lulus P3K Guru 2023. Nah, di sini nanti juga akan bisa menjadi indikasi ya bahwasanya nilai tinggi itu bisa saja nanti tidak lulus, sementara untuk nilai rendah ini bisa lulus teman-teman. Nah, kira-kira bagaimanakah skema perebutan sisa formasi P3K Guru 2023? Di sini nanti tentunya kita akan bisa melihat untuk jumlah formasi di daerah kita dan juga melihat dari data pendaftar baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Kira-kira bagaimanakah peluang kita? Silahkan simak ya video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama, syarat pelamar umum itu bisa lulus P3K Guru 2023 itu adalah manakala di sini terdapat sisa formasi setelah penempatan P1, P2 dan juga P3 teman-teman. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk seluruh formasi P3K Guru itu kan berada pada Dinas Pendidikan kan. Entah itu formasi guru agama Hindu, guru agama Islam, kemudian guru kelas atau mungkin juga formasi jabatan guru yang lain, ahli pertama. Nah, tentunya untuk daerah satu dengan daerah lain ini jumlah alokasi formasi ini berbeda-beda teman-teman, dan seluruh formasi itu berada pada Dinas Pendidikan. Nah, di sini untuk teman-teman pelamar umum ini kita bisa lulus ya. Ini adalah ketika masih terdapat sisa formasi, sisa penempatan dari teman-teman P1, P2 dan juga P3. Nah, katakanlah di sini untuk guru kelas ini jumlah formasinya itu adalah 50. Kemudian di sini untuk P1 itu sudah habis, kemudian juga untuk P2 ini sudah habis. Kemudian untuk P3 ini ada jumlahnya itu ada 20 misalkan. Nah, berikutnya di sini kan berarti dari 50 ini kan kalau dikurangi 20 ini masih sisa 30 ya. Nah, di sini masih sisa 30. Jadi teman-teman pelamar umum di sini yang terdiri dari lulusan PPG, guru swasta dan juga guru sekolah negeri masa kerja kurang 3 tahun ini nanti bisa berpotensi ya untuk lulus dan mengisi formasi yang jumlahnya ini terdapat 30 formasi ini teman-teman. Namun kalau misalkan ternyata jumlah formasinya ini sudah habis, misalkan saja untuk di sini apa ya, misalkan guru bahasa Indonesia misalkan. Nah, guru bahasa Indonesia jumlahnya cuma 1. Kemudian di sini untuk yang teman-teman dari P1 sudah habis, kemudian untuk yang P3 misalkan di sini ada 2, maka otomatis teman-teman yang pelamar umum ini kan kemarin nggak bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, tentunya di daerah kita ini sudah membagikan untuk data formasi, kemudian juga data jumlah pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar umum per mapelnya. Untuk cara mendapatkan data seperti ini, bagaimana caranya? Silahkan cek video sebelumnya. Tentunya dengan memiliki data jumlah alokasi formasi dan juga data jumlah pendaftar per mapelnya, kita akan bisa memprediksikan kira-kira peluang kita sebagai pelamar umum untuk bisa lulus ini nanti berapa persen ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk syarat yang kedua, inilah teman-teman pelamar umum ini harus lulus passing grade ya teman. Nah, di sini teman-teman pelamar umum untuk nanti bisa lulus ini harus lulus passing grade. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa untuk teman-teman yang pelamar umum ini kan menggunakan mekanisme seleksi menggunakan CAT kan, atau seleksi menggunakan computer assist test, dan di sana itu ada passing grade-nya. Kalau misalkan kita melihat pada juknisnya, maka di sini untuk passing grade itu ditetapkan yaitu pada Dikbud
diktum ke 28 ya, mulai dari diktum ke 28 ini. Nah, nilai ambang batas itu meliputi seleksi kompetensi dan juga wawancara, yaitu nilai minimal yang harus kita penuhi dari setiap pelamar ya, dari per penetapan kebutuhannya. Kemudian untuk nilai ambang batas ini adalah tertera pada diktum ke 30, yaitu nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis ini sesuai dengan yang tertera pada lampiran ini. Jadi untuk per mapel untuk nilai ambang batas ini berbeda ya, satu mapel dengan mapel yang lain teman-teman. Misalkan untuk mapel seleksi kompetensi teknis untuk yang misalkan PKN ya, misalkan 185, kemudian bahasa Indonesia ada 170. Kemudian di sini untuk guru kelas 180. Jadi untuk kompetensi teknis ini adalah minimalnya harus mendapatkan nilai passing grade ini ya. Nah, selanjutnya subtes itu kan bukan hanya kompetensi teknis ya. Jadi di sini kita harus lulus passing grade teknisnya. Kita juga harus lulus passing grade seleksi kompetensi manajerial dan juga sosial kultural yang passing grade ya, atau nilai ambang batas nilai minimalnya itu adalah 117. Kemudian kita juga harus lulus passing grade, yaitu di sini wawancara ya, itu adalah untuk passing grade ya, itu ada 24 teman. Nah, di sini untuk pelamar kebutuhan khusus itu lulus ini jika peringkat terbaik. Namun untuk pelamar umum ini adalah untuk bisa lulus itu harus lulus passing grade ya. Passing grade-nya itu terdiri dari 4 passing grade tadi teman-teman. 3 ya, yaitu teknis, kemudian sosial kultural dan juga manajerial, serta passing grade dari wawancara ini. Nah, namun di sini teman-teman untuk yang pelamar umum, kalau misalkan kita itu memiliki sertifikat pendidik, maka di sini kita akan mendapatkan afirmasi 100% ya, yaitu penambahan nilai pada kompetensi teknis. Katakanlah misalkan di sini untuk saya ini adalah misalkan di sini untuk yang di sini sosiokultural dan manajerial ini lulus passing grade, kemudian juga untuk yang wawancara lulus passing grade, kemudian untuk yang di sini teknisnya misalkan saya itu guru kelas. Nah, nilai saya itu tidak mencapai 180, nilai saya misalkan hanya 150 misalkan. Tapi kalau misalkan saya itu pelamar umum memiliki sertifikat pendidik, maka saya akan mendapatkan afirmasi 100%. Nah, afirmasi 100% itu maksimalnya berapa untuk teknis itu? Yaitu akan berubah menjadi 450 poin ya. Inilah nilai maksimal kompetensi teknis 450 poin bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik teman-teman. Dan berikutnya ini adalah untuk nilai kumulatifnya, ini maksimal 450 ya untuk teknisnya jika punya serdik teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita punya serdik seperti ini, maka berikutnya nanti ketika kita itu sudah pengumuman, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi untuk afirmasi serdik kita itu akan ada pada kolom afirmasi, yaitu afirmasi A. Afirmasi A itu adalah di sini kan nilai murni saya sekian. Kemudian saya di teknis afirmasi mendapatkan poin yaitu 450. Ini adalah pasti untuk yang afirmasi tahun sebelumnya 500, sekarang ini adalah 450 ya. Jadi meskipun saya teknisnya nggak lulus passing grade, kalau saya punya serdik ini, maka saya bisa lulus passing grade. Itulah untuk syarat kedua, pelamar umum lulus itulah harus lulus passing grade dari semua tes. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah kita harus mendapatkan ranking tertinggi tes CAT ya, seleksi kompetensi. Tentunya ini juga akan berpengaruh dari berapa sih jumlah formasi yang ada di daerah kita, jumlah pelamarnya berapa, dan juga kita itu peringkat keberapa, itu yang akan menentukan kita lulus atau enggaknya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk seluruh formasi itu berada pada dinas pendidikan kan. Kemudian kita seluruhnya dari pelamar umum ini mengikuti mekanisme seleksi dengan menggunakan CAT. Nah, berikutnya di sini misalkan saja ya, misalkan di sini adalah kita itu untuk pelamar umum nih. Nah, di sini untuk pelamar umum ini adalah untuk formasi itu pada kolom formasi ini. Kemudian di sini misalkan saya itu ada apa ya? Misalkan guru kelas ya, misalkan. Nah, di sini untuk pelamar prioritas guru kelas itu adalah jumlahnya itu 20. Kemudian THK2 ada 4, kemudian untuk P3 itu ada 130 kemudian kebutuhan umum ini ada sekian, kemudian grand totalnya sekian. Nah, selanjutnya di sini ada yaitu jumlah formasi itu 407. Nah, di sini masih ada sisa formasi untuk pelamar umum 253. Nah, sehingga di sini kita harus mendapatkan peringkat ini. Nah, katakanlah di sini untuk jumlah pendaftar ini kan sisa formasi ini kan ada 253 kan.
jumlah formasi yang bisa diperebutkan untuk teman-teman pelamar umum. Di sini ada 205 ada ini, yaitu ada 253. Kemudian untuk pelamar kebutuhan umum ini ada 582. Sehingga di sini nanti akan di-ranking, yaitu ranking dari sesama pelamar umum, yaitu ranking 1 sampai dengan 582. Nanti akan diambil 250 teratas ya, nanti akan lulus. Termasuk juga teman-teman yang memiliki cerdik nanti akan masuk di urutan ranking teratas, teman-teman. Itulah untuk syarat yang ketiga, ranking tertinggi tes cat seleksi kompetensi berdasarkan dari sisa formasi. Tentunya untuk mapel satu dengan yang lain itu akan berbeda, dan juga daerah satu dengan yang lain itu akan berbeda, dikarenakan untuk instansi satu dengan yang lain itu jumlah formasinya dan juga pelamarnya itu berbeda kan. Kemudian untuk syarat yang keempat, yaitu harus ada kebutuhan ya, atau ini adalah merupakan keuntungan bagi teman-teman guru honor sekolah negeri. Jadi ketika kita itu sudah mendapatkan peringkat terbaik misalkan, nah di sini kita sudah lulus, kemudian kita ini juga harus ada kebutuhan. Kebutuhan itu maksudnya apa? Yaitu ada sekolah yang bisa ditempati oleh kita. Dan di sini tidak boleh menggeser ya. Ini adalah untuk di tahun ini. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk formasi itu kan di dinas pendidikan kan. Nah berikutnya di sini nanti katakanlah yang dimaksud dengan kebutuhan itu adalah yang seperti ini. Katakanlah misalkan untuk satu sekolah ya, misalkan guru kelas ini, misalkan kelas 1 sampai dengan 6 kan, ini memerlukan guru kelas kan. Nah untuk guru kelas 1 udah PNS, kemudian guru kelas 2 udah diisi PNS, kemudian 4, 5, 6 pun juga sudah diisi oleh PNS dan P3K. Nah di sini masih ada satu kebutuhan, nah, artinya di sini adalah belum diisi oleh PNS, maka dapat dikatakan ini adalah masih ada kebutuhan. Nah formasi ini di dinas pendidikan nanti akan diberikan yang membutuhkan kan. Nah itu teman-teman. Nah berikutnya di sini harus ada kebutuhan. Ini adalah untuk skemanya seperti ini, yaitu yang masih ada kebutuhan itu adalah yang masih ada kekosongan guru teman-teman. Nah berikutnya di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk penempatan itu kan nanti kalau misalkan kita itu, saya misalkan peringkat 1 nih, misalkan peringkat 1 ini adalah saya itu di sekolah saya itu sudah nggak ada kebutuhan, maka saya kan nggak bisa kan ditempatkan di sekolah saya. Maka karena sekolah saya nggak ada kebutuhan, akan dicarikan di sekolah lain yang masih membutuhkan. Dan ingat di sini tidak bisa menggeser guru induk yang di sini ya. Jadi gambarannya adalah seperti ini, yaitu di sini nggak ada guru honorernya, maka saya ditempatkan di sekolah lain ini. Nah ini sudah diisi oleh guru honorer yang ada di sini kan. Nah ini adalah penempatan yang teman-teman ya nggak punya ini, misalkan PPG atau juga mungkin dari guru sekolah negeri yang di sekolahnya udah kelebihan guru, ini akan ditempatkan di sini teman-teman. Kemudian kalau di sekolah kita ada kebutuhan, maka akan ditempatkan di sekolah kita. Kalau nggak ada kebutuhan, kita ditempatkan pada sekolah lain yang masih membutuhkan, dan itu lingkup satu instansi ya, satu kabupaten, satu kota, ataupun juga satu provinsi. Nah selanjutnya yang dimaksud dengan nilai tinggi nggak lulus itu adalah seperti ini misalkan. Nah di sini misalkan peringkat 1 ya, untuk peringkat 1 ini adalah kita itu di sekolahnya peringkat 1 nih, kita di sekolah saya itu sudah nggak bisa ditempati karena sudah kelebihan guru kan. Saya di sini peringkat 1 lulus. Nah saya mau ditempatkan sekolah saya nggak bisa, ditempatkan di sekolah lain ini juga nggak bisa karena udah lengkap juga. Ditempatkan di sekolah lain ini juga nggak bisa. Karena apa? Karena di sini sudah ada guru honorernya teman. Nah ini, maka di sini sudah nggak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun non induk, maka saya ini nggak lulus ya. Ini peringkat 1 padahal. Nah sebaliknya di sini nanti maka pemenang itu akan diturunkan ya ke peringkat berikutnya. Ini samanya dengan peringkat 3 ini, dia itu di sekolah ini nggak bisa, di mana pun nggak bisa, maka di sini kita nggak lulus ya. Sementara untuk yang peringkat 2, peringkat 1 nggak lulus, peringkat 2 ini malah lulus. Nah ini karena apa? Karena dia ada kebutuhan. Dia lulus peringkat 2, di sekolahnya ada kebutuhan, maka dia ditempatkan di sekolahnya. Nah itu adalah 4 syarat untuk pelamar umum bisa lulus P3K Guru 2023. Oke demikian, semoga bermanfaat ya. Dan marilah kita berdoa bersama, semoga nanti ketika kita udah pengumuman ini kita semuanya bisa mendapatkan penempatan ya. Dan saya turut berdoa semoga teman-teman subscriber channel calon guru ini semua lulus jadi akan menjadi ASN P3K di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.